Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Fajar dengan NIM 86049464, lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan membuat video tugas praktikum tentang simbiosis yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme benalu pada pohon mangga. Benalu hidup dengan menempel pada pohon mangga dan menyerap makanan dari pohon tersebut. Akibatnya, pohon mangga kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhannya terganggu. Jadi, benalu diuntungkan dan pohon mangga dirugikan. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme kutu rambut pada manusia. Kutu rambut pada manusia merupakan contoh simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Kutu rambut mendapatkan makanan dari darah manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan. Penyebabnya yaitu 1. Jarang mencuci rambut, 2. Menggunakan sisir, topi atau handuk secara bergantian, 3. Kontak langsung dengan orang yang terkena kutu rambut, dan 4. Lingkungan yang kurang bersih. Akibatnya, bagi kutu rambut, 1. Mendapatkan makanan berupa darah manusia dan dapat hidup dan berkembang biak di rambut manusia. Bagi manusia, yaitu kepala terasa gatal, kulit kepala menjadi iritasi atau luka akibat garukan, menimbulkan rasa tidak nyaman dan malu, rambut menjadi kurang sehat dan kotor. Kemudian yang ketiga ada contoh dari simbiosis parasitisme kutu pada hewan kucing. Simbiosis parasitisme antara kutu dan kucing merupakan hubungan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Kutu mendapatkan makanan berupa darah dari tubuh kucing, sedangkan kucing mengalami kerugian seperti rasa gatal, iritasi kulit, dan dapat terkena penyakit. Oleh karena itu, kebersihan dan kesehatan kucing perlu dijaga agar terhindar dari kutu dan tetap sehat. Penyebabnya, kucing jarang dibersihkan atau dimandikan, lingkungan kandang atau rumah kotor, kucing sering bermain di tempat yang banyak kutu, penularan dari hewan lain yang terkena kutu. Akibat dari kutu yaitu mendapatkan makanan berupa darah dari tubuh kucing, dapat hidup dan berkembang biak dengan mudah. Bagi kucing, tubuh terasa gatal dan tidak nyaman, kulit menjadi iritasi atau luka karena sering digaruk, bulu rontok dan kesehatan terganggu, bisa terkena penyakit jika kutu terlalu banyak. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme anggrek pada pohon mangga. Anggrek menempel pada batang pohon untuk mendapatkan tempat hidup yang tinggi agar memperoleh cahaya matahari dan udara. Anggrek tidak mengambil makanan dari pohon sehingga pohon mangga tidak dirugikan. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme burung jalak pada kerbau. Burung jalak mencari makanan berupa serangga di sekitar tubuh kerbau. Dalam konteks komensalisme, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan sementara kerbau tidak terpengaruh. Sehingga burung jalak diuntungkan, kerbau tidak untung dan tidak rugi. Simbiosis komensalisme ini hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Hubungan ini tidak termasuk makhluk hidup lain, tetapi hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Kemudian di sini ada simbiosis komensalisme tanaman paku pada pohon. Tanaman paku hidup menempel pada batang pohon untuk mendapatkan tempat dan cahaya. Tanaman ini tidak mengambil nutrisi dari pohon sehingga pohon tidak dirugikan. Tanaman paku diuntungkan, pohon tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme lebah dan bunga. Lebah hinggap pada bunga untuk mengambil nektar sebagai makanan. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari ikut terbawa dan membantu proses penyerbukan. Kedua makhluk hidup saling diuntungkan. Lebah dan bunga keduanya saling diuntungkan makanan dan penyerbukan. Kemudian ada simbiosis mutualisme bakteri Rhizobium dan tanaman kacang. Bakteri hidup di akar tanaman kacang-kacangan. Bakteri membantu mengikat nitrogen dari udara menjadi zat yang dibutuhkan tanaman. Tanaman memberikan makanan kepada bakteri, terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Bakteri dan tanaman saling membantu dalam kebutuhan hidup. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang keduanya saling menguntungkan, saling membantu dalam kehidupan
penting untuk keseimbangan ekosistem. Hubungan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan. Sama seperti kerbau dan burung jalak. Burung jalak juga termasuk dengan simbiosis mutualisme yang dimana kedua di antara makhluk hidup ini saling menguntungkan dan tidak ada yang saling merugikan. Kerbau dan burung jalak merupakan termasuk simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme. Kesimpulannya adalah simbiosis merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hidup berdampingan. Simbiosis dibedakan menjadi parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Berdasarkan keuntungan dan kerugian yang dialami makhluk hidup, hubungan simbiosis menunjukkan bahwa semua makhluk hidup saling berinteraksi dalam lingkungan untuk memenuhi